Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niken Dwi Cahyani. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang learning journal, yaitu pengalaman selama pembelajaran agenda 2 Latsar CPNS angkatan ke-25 sejak tanggal 6 sampai dengan 9 September tahun 2021. Sebelumnya saya ingin berkenalan secara singkat dulu. Nama saya Niken. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Waringin Kurung sebagai guru bimbingan dan konseling. Di agenda 2 ini, hikmah yang saya peroleh adalah yang pertama, jadi punya banyak kawan baru. Kawan baru dari berbagai instansi tentunya, meskipun pertemuannya baru dilakukan secara virtual, tapi itu tidak mengurangi kegembiraan saya karena jadi punya banyak teman baru gitu ya. Yang kedua adalah wawasan saya bertambah, terutama tentang nilai-nilai dasar PNS di agenda 2 kali ini. Dan yang ketiga adalah hikmahnya itu kemampuan saya dalam mengedit video jadi bertambah, karena mau tidak mau tugas-tugasnya dilakukan video, akhirnya kan harus mengupdate ilmu ya tentang mengedit video itu. Jadi itu hikmah yang saya peroleh. Nah, kemudian ketika saya kembali ke SMP Negeri 2 Waringin Kurung, rencana aktualisasinya apa sih dari nilai-nilai PNS ini? Yaitu saya ingin mengoptimalkan proses need assessment kepada siswa di SMP Negeri 2 Waringin Kurung tahun ajaran 2021-2022. Kenapa ini penting? Karena sebagai guru BK, saya harus melayani siswa itu secara tepat sasaran. Maka need assessment, proses mencari informasi kepada siswa, mengumpulkan datanya itu juga harus akurat kayak gitu. Jadi ini hal yang harus saya optimalkan ketika nanti saya kembali ke SMP Negeri 2 Waringin Kurung. Bagaimana supaya rencana ini teraktualisasi? Pertama, saya mencari penyebab-penyebabnya itu apa, menggunakan analisis Fishbone. Ternyata diperoleh penyebabnya dari segi alat need assessment, dari segi proses olah data, dari segi waktu tatap muka, dan dari segi perangkat pendukung digitalisasi need assessment itu sendiri. Kemudian, peluang keberhasilannya gimana supaya optimalisasi ini berhasil kayak gitu. Saya meranking penyebab-penyebabnya itu dari ranking 1 sampai ranking selanjutnya. Ternyata penyebab utamanya yang pertama itu alat need assessment yang dicetak sedikit. Karena kan kita masih ada COVID ya. Jadi PTM-nya itu terbatas. Maka alat ungkap yang baru dicetak itu bukunya baru sedikit kayak gitu. Jadi harus dicetak semua nanti pada saat semua siswa masuk, dicetak semua, dibagikan semua, diberikan semua, kita lakukan semua need assessment secara merata gitu. Kemudian yang kedua itu tentang metode pengumpul datanya masih terbatas, karena kan ketemu siswanya juga kan masih terbatas. Akhirnya yang dipakai kan baru beberapa metode gitu kan, sedangkan di BK itu sendiri ada banyak cara. Bisa menggunakan daftar cek masalah, bisa menggunakan instrumen tugas perkembangan dan lain-lain. Yang dipakai baru beberapa aja, belum semua direalisasikan kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu membuat alat ungkap masalah yang bisa diakses secara virtual. Jadi meskipun di sana itu siswanya tidak semua memiliki HP dan di beberapa tempat itu sinyalnya sangat terbatas, metode pengumpulan data secara virtual ini penting sekali untuk dilakukan karena supaya optimal. Jadi secara manual juga iya, secara virtual juga iya, seperti itu. Nah, itu rencana-rencana yang ingin saya aktualisasikan di SMP Negeri 2 Waringin Kurung ketika nanti saya sudah kembali ke sana kayak gitu ya. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.